Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat bertemu kembali di channel SE Suwono. Kali ini saya akan melakukan sharing bagaimana melakukan brewing kopi menggunakan moka pot ya. Penyeduhan kopi dengan menggunakan moka pot ini ya. Bialetti brick ya, supaya prosesnya itu bagus ya, tidak menyembur airnya ya, tidak menyembur keluar ya. Nah, caranya adalah kita yang pertama air. Nah, air yang kita gunakan untuk di sini ya, untuk melakukan penyeduhan kopi itu harus batasnya di bawah valve ini ya. Ini di bawah katup ini, katup pembatasnya ya. Ini di bawah katup ini ya. Nah, kalau di bawah katup ini misalnya kita memproses kopinya banyak ya, itu maksimumnya adalah 300 ml itu masih di bawah sini ya, walaupun udah dekat. Nah, misalnya kalau kita memproses kopinya sedikit ya, boleh separuh. Tapi maksimumnya di sini. Yang kedua, air yang kita gunakan adalah air panas. Makanya kita menyimpan air panas di sini. Kita masukkan ke sini. Ini dalam kondisi panas, sehingga nanti waktu pemanasan di kompor itu cepat. Ya, itu tentang air, menggunakan air panas. Airnya tidak boleh melampaui dari batas katupnya ini ya. Ya. Ini sebetulnya di dalam ini ada batas nih. Ya. Di dalam sini ada batas. Itu batas maksimumnya, ada garis ya. Di dalamnya itu ada garis. Kelihatan nggak ya? Ada garis di sini ini. Nah, ini ada garisnya. Ya, nah itu kelihatan garisnya. Itu adalah batas maksimum air. Supaya apa? Supaya katup ini pelindung tekanan. Kalau kondisinya panas sekali ya, kemudian uap dan air tidak bisa menuju ke atas ini ya. Air tidak bisa menuju ke atas, tekanan tinggi, maka tekanan uap air akan dikeluarkan lewat valve ini ya. Akan dikeluarkan lewat valve ini sehingga tidak menimbulkan ledakan ya, tidak menimbulkan masalah. Ya, jadi air menggunakan air panas, kemudian di bawah valve maksimumnya ya. Ya. Kemudian masalah kopinya yang kita gunakan ya. Yang kita gunakan kopi itu jangan ditekan padat gitu ya. Ya, jangan ditemper gitu ya. Nah, sehingga menimbulkan kebuntuan nanti. Nah, cukup diratakan saja. Jadi dimasukkan, nggak usah ditekan-tekan. Kemudian kopinya minimum itu separuhnya ya, separuh dari tempat wadah kopi ini ya. Yang pertama jangan ditekan, kemudian ini separuh, dan ukuran kopinya kalau bisa jangan yang halus sekali ya, jangan yang halus sekali. Lihat ini ya, ini adalah ada lubang-lubang. Nah, jangan sampai halus sekali, nanti menutup lubang-lubang ini sehingga nggak bisa naik. Kalau nggak bisa naik berarti kopi-kopi itu menutup pori-pori ini, menutup kisi-kisi ini, sehingga tekanannya tinggi. Nah, nanti prosesnya nggak akan jadi seduhan kopi ya, karena nggak bisa naik. Nanti kopinya kan jadinya di sini. Kalau nggak bisa naik airnya, prosesnya nggak bisa sampai di situ. Jadi kopinya tadi jangan terlalu lembut,
Yang kedua, minimal itu separuhnya ini ya. Yang ketiga, kalau banyak jangan ditekan-tekan ya. Misalnya jumlahnya 35 gram gitu ya, maka penuh sekali ini. Terus ditekan-tekan sehingga air dari yang ada di sini ini tidak bisa melewati sini karena tertahan oleh tekanan kopi yang sudah ditekan ya. Nah, pertama air, yang kedua kopi. Yang ketiga, kita menutup. Nah, waktu kita menutup, nah ini harus keras ya. Ya, sampai diputar sampai habis, sampai keras ya. Nah, kita harus batasnya tahu. Oh, batasnya sampai di sini nih. Nah, kalau sudah sampai batas ini, nah beda moka pot, beda batasnya ya. Nah, beda tipenya, beda. Perhatikan aja kalau kita harus mengenalnya. Nah, sampai di sini harus kuat supaya tidak keluar lewat samping-samping sini. Keluarnya lewat sini jadi kopi ya. Jadi kopi seduhan ya. Jadi seduhan kopi di sini. Jadi semuanya jadi hasil pemrosesan kopi yang kita inginkan. Selanjutnya, setelah ini sudah air sudah, ukuran kopi ya. Kemudian cara ya menutup moka pot bagian bawah dan bagian atas ini harus keras. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita menggunakan kompor ya. Kita menggunakan kompor ya, membakar. Ini kita harus amati, boleh pertama kompornya besar gitu ya, nggak masalah. Tetapi pada waktu uap air sudah mulai keluar, kan pertama kali keluar air karena airnya masih penuh ya. Jadi ke atas ini adalah air. Air seduhan kopi, hasil kopi keluar dari sini. Lama-kelamaan airnya sudah mulai habis, campur dengan uap. Nah, pada saat itu matikan kompor ya, supaya tekanannya tidak tinggi terus sehingga menimbulkan semprotan keluar dari sini. Makanya sebelum itu habis, airnya habis, matikan ya. Caranya kalau sudah kelihatan mulai ada uap, langsung matikan aja ya. Perlahan-lahan dikecilkan sampai mati. Nah, itu ada 4 tadi ya. Yang pertama jumlah air dan air panas gitu ya, dan batas air. Yang kedua kopi, maksimumnya jangan terlalu ditekan-tekan, minimumnya adalah separuh dari tempat kopinya. Ukuran kopinya jangan terlalu kecil. Yang ketiga, cara merangkai bagian atas dan bawah harus benar-benar keras ya di sini ya, supaya tidak keluar dari sini. Yang ketiga, cara memanaskan, begitu mulai keluar gelembung ya, berarti airnya sudah mulai habis, matikan api kompornya sehingga tekanannya udah berkurang, otomatis habis ya. Ya, itu caranya untuk menghindari semburan pada waktu penyeduhan ya. Kalau bocor juga menyembur di sini. Kemudian kalau apinya lambat mematikan padahal sudah habis, itu mungkin menyembur juga ya. Yang ketiga, kalau kopinya terlalu halus ya, atau kepadatannya ditekan-tekan, itu air nggak bisa tembus ke atas sehingga menimbulkan tekanan tinggi. Kalau airnya itu lebih dari valve ini, maka tidak bisa keluar. Tekanan udara yang berlebih menimbulkan, bisa terjadi pecah ya tempat ini. Nah, itu tipnya ya. Itu tipnya. Berikutnya
Mari kita praktekkan untuk menggunakan moka pot ini tanpa efek penjemburan keluar dari wadah hasil seduhan kopi ya. Kita buat kopi ya. Kopinya langsung aja dengan moka pot ini ya. Nah, ini moka potnya Violetti ya. Violetti Brick untuk 6 ya. Ini kita isi dengan air. Diisi dengan air sebanyak 250 ya, 178, 214, 235, 246, 48 ya, 251 ya. Ini pakai air panas ya, masih panas tempat kopinya. Nah, ini saya pakai kopi Arabica Gold ya, kopi Arabica Gold yang sudah langsung grinderan, sudah berupa bubuk ya. Ini saya mau pakai 25 gram. Nolkan dulu. Timbang 25 gram. Satu sendok itu 9,9 gram ya, hampir 10 ya. Ini agak penuh. Itu berapa? 10 gram, jadi 19,9 gram. Tambah lagi separuh berarti ya. Tumpah 26,5, 25,8. Nah, 25 pas. Oke, 25 gram. Diratakan aja. Ya, kita ratakan. Supaya tidak menghalangi nanti kopinya ya. Kita ratakan. Ya, selanjutnya ini ya, di saringan ininya, di moka potnya ini kita beri paper filter. Saya sudah sediakan paper filter. Paper filternya dibasahi dulu. Paper filter dibasahi dulu dengan air panas. Ya. Ini dibuka aja sealnya. Nah, sealnya dibuka aja dengan ini ya, yang tidak tajam ya. Ya, seal dibuka. Paper filternya, ini airnya buang dulu. Ya, ini ya paper filter, taruh di sini. Nah, ini paper filternya.
baru dipasang dengan sealnya, karet seal ya. Dan ini paper filter ada di antara saringan ya. Lalu kita pasang ini, pasang ya. Kita sisihkan dulu timbangannya. Ini dari pegangan. Ya, kita ini yang kuat kuncinya ya. Waktu memasang ini yang kuat supaya tidak bocor di sini. Ya, yakinkan kuat ya. Oke, kalau kurang kuat keluar. Oke. Selanjutnya kita panaskan ini. Pasang di kompor. Ya, panaskan. Ya, mulai. Dua puluh 25 gram kopi ya, dengan 251 mili air di sini ya. Airnya ya. Airnya ini, kopinya di tengah sini ya. Kita tunggu hasilnya di sini. Nah, ini mulai mendidih bunyinya ya. Kecilkan dikit. Ya, kalau ngisi air di bawah valve ini ya, isinya ini sekitar 300, pas di sini. Yang aman tuh 250 ya. Nah, ini mulai keluar nih. Nah, keluar ya. Warnanya bagus. Ini kita matikan aja ya. Sudah dimatikan ini ya. Ini ya. Kremanya mantap tuh. Loh, ya, busanya udah mau habis nih ya. Mantap ini. Ya. Ya. Oke. Nih. Bagus nih. Nah. Wah, mantap. Ini habis ya. Nah, nggak muncrat ya. Jadi habis dengan sendirinya. Nah, ini kita matikan sebelum proses penguapan air ya dari tangkinya sini habis. Kita udah matikan. Ini hasilnya. Ya, kita tutup sekarang. Ya, kita tutup sekarang. Cerah.
tadi udah prosesnya udah selesai ya. Jadi kata kuncinya ini proses memasang antara tempat air ini, waktu dipasang dengan yang bagian upper servernya ini, bagian atasnya ini harus benar-benar kuat. Jadi kuncinya untuk memasang ini dengan ini harus benar-benar kuat ya, supaya tidak muncrat ya, seperti tadi ya. Ya. Nah, ini hasilnya berapa? Kita cek. Hasilnya berapa? Cek. Nah, hasil kopinya adalah 204,2 ya. Kopinya 204,2. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa ya, yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan klik like serta klik tanda loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video baru di channel SE Suwono ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.